Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi di sini teman-teman, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pendekatan regulatoris dalam teori akuntansi. Jadi teman-teman, dari pendekatan ini akan membahas bagaimana peraturan atau regulasi berperan dalam penyusunan standar akuntansi. Kenapa ini bisa penting teman-teman? Karena laporan keuangan itu digunakan oleh banyak pihak dan untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke slide selanjutnya. Baik, di slide ini ada anggota kelompok kami. Jadi sebelum kita masuk ke materi teman-teman, alangkah lebih baik kita perkenalan dulu terlebih dahulu. Baik, di sini ada 5 anggota. Yang pertama ada Mila, ada Kukuh, ada Karin, ada saya sendiri, dan yang terakhir ada Safina. Next slide. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam materinya teman-teman. Di sini ada pendekatan regulasi dan teori akuntansi. Nah, seperti yang tertera di PPT, akuntansi sebenarnya tidak hanya sekedar mencatat transaksi keuangan ataupun pencatatan laporan keuangan saja, tetapi akuntansi juga berfungsi sebagai sistem informasi yang membantu berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar informasi keuangan yang disajikan lebih dapat dipercaya, maka diperlukanlah standar akuntansi yang mengatur bagaimana laporan keuangan itu disusun dan disajikan. Pendekatan regulatoris muncul karena pasar informasi tidak sesuai dan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen dan pihak luar seperti investor. Karena itu diperlukan regulasi atau aturan teman-teman dari lembaga tertentu untuk memastikan informasi akuntansi itu disajikan bersifat transparan, relevan, dan juga dapat dibandingkan. Mungkin seperti yang tertera di slide, teman-teman bisa melihat bahwa di situ ada alurnya untuk mudah dimengerti. Dari yang pertama itu ada informasi keuangan. Ketika informasi keuangan itu tidak jelas, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan informasi. Nah, karena ada kesenjangan ini atau masalah ini, maka diperlukannya regulasi atau aturan. Seperti itu, teman-teman. Oke, bisa di next slide. Oke, baik. Di sini kita masuk kepada background atau latar belakangnya. Nah, pendekatan regulatoris adalah pendekatan yang menyatakan bahwa pemerintah atau lembaga pengatur itu perlu membuat standar akuntansi. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya teman-teman supaya informasi keuangan yang disajikan perusahaan itu bisa dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Pendekatan ini muncul karena beberapa masalah dalam pasar informasi akuntansi. Misalnya, seperti yang pertama, asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi lebih banyak dibanding investor. Yang kedua, kurangnya transparansi laporan keuangan. Yang ketiga, adanya potensi manipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan untuk melindungi investor. Jadi teman-teman, karena itu regulasi akuntansi dibuat agar informasi yang disajikan menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Seperti teman-teman yang bisa lihat bahwa pada slide ini juga menunjukkan bahwa regulasi akuntansi itu dibagi menjadi 2 pemegang informasi. Yang pertama manajemen untuk pihak internal dan investor untuk pihak eksternal. Yang dimana ketika informasi itu jauh lebih banyak dipegang atau dipakai oleh manajemen, maka informasi ini bakalan kurang transparan teman-teman. Nah, maka dari itu diperlukanlah regulasi untuk menyelamatkan itu, karena ditakutkan ada beberapa masalah yang timbul nantinya seperti yang saya jelaskan tadi.
Oke, next slide. Di sini kita akan masuk kepada entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Jadi teman-teman, standar akuntansi tidak hanya penting bagi perusahaan saja, tetapi juga penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Di sini ada 5 kandidat. Yang pertama ada investor, yang dimana investor itu menggunakan laporan keuangannya untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan apakah mereka akan menanamkan modalnya di perusahaan ini atau tidak. Yang kedua adalah kreditor. Nah, kreditor ini seperti bank, teman-teman. Mereka membutuhkan informasi keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Yang ketiga adalah manajemen perusahaan, yang dimana manajemen menggunakan standar akuntansi sebagai pedoman dan menyusun laporan keuangan. Dan yang keempat adalah pemerintah atau regulator. Mereka memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga stabilitas sistem ekonomi. Dan yang terakhir adalah auditor, yang dimana auditor menggunakan standar akuntansi sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan agar laporan tersebut dapat dipercaya. Jadi teman-teman, untuk slide ini juga muncullah alur yang saya akan jelaskan. Pada gambar ini terlihat bahwa standar akuntansi berada di tengah karena menjadi pedoman utama bagi pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Yang pertama tentu saja investor, dan yang kedua itu adalah manajemen perusahaan. Menggunakan standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian laporan itu digunakan oleh investor untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan keputusan buat berinvestasi. Selanjutnya itu ada kreditor yang menggunakan laporan ini untuk menilai apakah perusahaan ini mampu membayar utang atau tidak. Dan selanjutnya pemerintah dan regulator yang memastikan perusahaan mematuhi standar akuntansi dan menjaga stabilitas sistem ekonomi. Dan yang terakhir auditor yang menggunakan standar akuntansi sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa standar akuntansi menjadi penghubung antara perusahaan dan berbagai pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Oke, next slide. Di sini kita masuk ke jenis penggunaan laporan keuangan, yang dimana penggunaan laporan keuangan secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pengguna internal maupun pengguna eksternal. Pengguna internal adalah pihak yang berada dalam perusahaan seperti manajer, direktur, dan pemilik perusahaan. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan menilai kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan penggunaan eksternal adalah pihak di luar perusahaan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan juga masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dalam menentukan keputusan investasi atau memberikan kredit, serta memastikan perusahaan mematuhi regulasi yang ada. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa disimpulkan dari penjelasan saya ini bahwa pendekatan regulatoris dalam teori akuntansi menekankan pentingnya peran regulasi dalam mengatur penyusunan laporan keuangan. Regulasi diperlukan untuk mengatasi asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut secara lebih terpercaya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, pada bagian ini dijelaskan proses perumusan dan penetapan standar akuntansi baik dalam skala nasional maupun internasional. Pertama, dari sisi regulator. Di tingkat nasional, proses penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi.
Sementara itu, pada tingkat internasional, terdapat dua lembaga, yaitu Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat dan International Accounting Standard Board yang mengembangkan standar pelaporan keuangan secara internasional. Yang kedua, dari sisi pengembangan standar, masing-masing lembaga menghasilkan seperangkat standar yang menjadi pedoman praktik akuntansi. Di Amerika Serikat, standar yang digunakan adalah US GAAP yang dihimpun dalam Accounting Standard Codification serta diperbarui melalui Accounting Standard Update. Sementara itu, pada tingkat internasional, IASP mengembangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS beserta interpretasinya. Yang ketiga, dalam konteks Indonesia, standar yang diterapkan adalah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang dikembangkan oleh IAI. SAK Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu SAK umum yang terdiri dari PSAK, ISAK, dan juga standar yang berbasis IFRS. Yang kedua adalah SAK Entitas Syariah yang mengatur pelaporan keuangan bagi entitas berbasis prinsip syariah. Yang terakhir adalah SAK Non-Akuntabilitas Publik yang meliputi SAK Etap dan juga SAK MKM untuk entitas dengan skala usaha yang jauh lebih kecil. Dalam pengembangannya, SAK umum menggunakan pendekatan konvergensi dengan IFRS, sedangkan standar lain seperti SAK Etap dan juga SAK MKM tidak sepenuhnya dikonvergensikan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik entitas di Indonesia. Yang keempat, dalam proses perumusan standar, Indonesia menerapkan mekanisme due process yang relatif sistematis. Proses ini biasanya dimulai dari tahap identifikasi isu akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan exposure draft, permintaan masukan publik, hingga akhirnya penetapan standar secara resmi oleh Dewan Standar Akuntansi. Yang kelima adalah proses penetapan standar tersebut juga didasarkan pada kerangka konseptual pelaporan keuangan atau konseptual framework yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menentukan tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi, dan pengakuan serta pengukuran unsur laporan keuangan. Selain itu juga, penerapan standar akuntansi dalam praktik juga melibatkan berbagai pihak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Keuangan berperan dalam regulasi dan pengawasan, sedangkan entitas bisnis menjadi pihak yang menerapkan standar tersebut dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan juga diaudit oleh akuntan publik yang mengikuti standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia melalui SPAP. Terakhir, dalam perspektif teori akuntansi, proses penetapan standar ini dapat dipahami melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah regulatoris, yaitu standar ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas profesional. Yang kedua adalah konseptual, yaitu standar disusun berdasarkan kerangka konseptual akuntansi. Yang ketiga adalah pendekatan due process, yaitu proses penyusunan standar dilakukan secara terbuka melalui konsultasi publik. Dan yang terakhir adalah pendekatan konvergensi, yaitu upaya untuk menyelaraskan standar nasional dengan standar internasional, seperti IFRS. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa perumusan dan penetapan standar akuntansi di Indonesia merupakan proses struktural, melibatkan lembaga profesional, mengacu pada kerangka konseptual, serta mengadopsi atau konvergensi praktik internasional agar laporan keuangan memiliki kualitas yang dapat dibandingkan secara global. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab mengenai legitimasi dalam penyusunan standar akuntansi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa kita harus patuh pada standar yang dibuat oleh suatu badan? Kenapa bukan standar buatan kita atau buatan perusahaan saja yang dipakai? Nah, jawabannya adalah kata legitimasi. Nah, menurut Ahmed Blekawil, legitimasi itu bukan sekedar masalah hukum atau surat keputusan. Jadi legitimasi adalah persepsi atau anggapan di masyarakat bahwa proses penyusunan standar itu layak, pantas, dan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut bersama. Artinya publik harus merasa bahwa prosesnya itu fair dan benar. Nah, sementara Wolk atau Verwolk ini menambahkan bahwa legitimasi itu soal wewenang yang diterima publik. Bedanya dengan kekuasaan biasa, yaitu kalau wewenang ini diterima, orang itu patuh bukan karena takut dihukum, tapi karena mereka percaya bahwa badan penyusun standar benar-benar bekerja untuk kepentingan umum, bukan buat kepentingan kelompok tertentu. Nah, jadi intinya legitimasi itu fondasi utama. Tanpa legitimasi, standar itu akan jadi kertas biasa. Nah, lalu bagaimana cara badan menyusun standar ini mendapatkan legitimasi? Nah, setidaknya ada 3 cara dan ini saling melengkapi. Yang pertama yaitu legitimasi hukum. Nah, ini yang paling mendasar. Jadi badan
penyuluh standar misalnya DSA KIAI di Indonesia mendapatkan mandat atau delegasi wewenang dari negara. Dalam hari ini di Indonesia itu ada regulator seperti OJK. Nah, dengan mandat ini standar yang mereka keluarkan punya kekuatan mengikat secara formal. Nah, ini penting namun tidak cukup. Yang kedua yaitu legitimasi melalui pengawasan dan proses. Nah, ini yang jadi kuncinya. Work ini menyebutkan pentingnya due process, artinya proses penyusunan standar itu harus terbuka. Ada public hearing atau exposure draft yang bisa dikomentari siapa saja dan risalah rapatnya itu dipublikasikan. Kenapa? Nah, ini untuk menjaga yang namanya regulatory capture, yaitu kondisi di mana badan standar itu diambil alih kepentingan industri tertentu, sehingga standarnya itu akan menjadi bias. Yang ketiga yaitu legitimasi simbolik. Nah, ini yang menarik dari Belkawi. Jadi, badan standar perlu menunjukkan simbol-simbol netralitas. Misalnya mereka menggunakan riset akademis untuk mendukung argumen, menggunakan bahasa teknis yang kompleks untuk menunjukkan keahlian dan mendokumentasikan semuanya dengan rapi. Nah, ini menjadi simbol untuk meyakinkan publik bahwa kami ini objektif dan kami ini ilmiah. Jadi, legitimasi itu dibangun dari hukum, transparansi proses, dan simbol profesionalisme. Nah, kemudian adalah reformasi kelembagaan dalam penetapan standar. Nah, kalau kita lihat sejarah khususnya di Amerika Serikat yang banyak menjadi rujukan, badan penyusun standar ini tidak langsung sempurna. Ada proses reformasi panjang karena berkali-kali krisis legitimasi. Jadi, di sini mari kita lihat evaluasinya. Yang pertama ada CAP. Nah, ini adalah komite penyusun standar pertama. Masalahnya di zaman CAP ini standar yang dikeluarkan memberi terlalu banyak pilihan metode. Akibatnya laporan keuangan antar perusahaan susah dibandingkan. Kredibilitasnya itu mulai dipertanyakan. Nah, lalu dibentuklah penggantinya yaitu APB. Nah, APB ini awalnya diharapkan lebih kuat, tapi ternyata anggota APB ini adalah para akuntan publik senior yang bekerja part-time dan masih terikat dengan klien-klien besarnya. Nah, jadi mereka itu sangat rentan ditekan oleh industri. Akibatnya publik menilai APB itu bukan pelindung kepentingan publik, tapi justru kepanjangan tangan korporasi besar. Nah, disinilah krisis legitimasi terjadi dan APB ini pun bubar. Nah, dari situ lahirlah FASB. Jadi, FASB ini adalah hasil reformasi total. Nah, apa yang diubah dari revolusi sebelumnya? Yang pertama yaitu anggotanya. Sekarang bekerja penuh waktu dan wajib melepas semua afiliasi dengan perusahaan atau KAP. Jadi mereka benar-benar independen secara finansial. Yang kedua yaitu strukturnya. Dibuat berlapis dengan pengawas independen sehingga tidak bisa diintervensi. Yang ketiga yaitu proses, yaitu prosesnya diperketat. Semuanya itu menjadi transparan. Nah, jadi reformasi kelembagaan itu selalu terjadi karena ada krisis kepercayaan. Dan solusinya selalu sama, yaitu kembali ke independensi dan transparansi. Hanya dengan itu, legitimasi itu bisa dibangun kembali. Oke, baik. Kemudian ke standard overload. Nah, di sini standard overload atau kelebihan beban itu merupakan suatu kondisi di mana standar akuntansi yang ada itu menjadi terlalu banyak jumlahnya, terlalu detail, terlalu rinci, dan juga terlalu kompleks untuk dipahami maupun diterapkan. Nah, kondisi ini itu yang dimana akan menyulitkan berbagai pihak, yang khususnya pada pihak-pihak yang berhubungan dengan penyusunan maupun penggunaan laporan keuangan. Contohnya kayak perusahaan sebagai penyusun laporan ataupun auditor untuk pihak yang pemeriksa gitu. Nah, menurut beberapa ahli, itu standar overload itu dapat didefinisikan sebagai situasi ketika terlalu banyak standar yang harus dipatuhi gitu. Nah, standar yang ada itu terlalu detail, yang seperti tadi saya bilang itu, sehingga sulit untuk menerapkan standar secara selektif setelah pemilih karena semuanya dianggap penting gitu. Nah, permasalahan utama dari standar overload itu yang lainnya tuh kayak standarnya umum atau general purpose, di mana standar gagal memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berbeda. Nah, di mana standar itu sama dipaksakan setiap entitas yang memiliki karakteristik maupun kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Jadi, standar overload itu kayak kondisi di mana standar akuntansi yang harusnya dia membantu, yang harusnya dia menghubungkan terbentuknya laporan keuangan yang lebih berkualitas, itu malah menjadi beban, membebani gitu. Kenapa? Karena kompleksitas yang berlebihan tersebut, sehingga mengganggu tujuan utama dari pelaporan keuangan itu sendiri. Nah, kemudian ke penyebab standar overload, di sini ada beberapa faktor utama.
Nah, yang pertama adalah kompleksitas transaksi bisnis, di mana di era modern itu menjadi penyebab mengapa standar akuntansi terus berkembang dan juga bertambah. Karena bisnis saat ini itu jauh lebih rumit dibandingkan beberapa masa sebelumnya atau beberapa dekade sebelumnya, dengan munculnya berbagai instrumen keuangan baru kayak misalnya derivatif ataupun transaksi lintas negara yang semakin kompleks, atau merger ataupun akuisisi antar perusahaan. Sehingga model bisnis baru itu belum pernah ada sebelumnya gitu. Nah, tiap bentuk transaksi baru ini kan perlu aturan akuntansi khusus agar dapat dicatat maupun dilaporkan. Nah, di sini karena perlu dicatat maupun perlu dilaporkan, maka perlu standar baru. Nah, standar baru itu diterbitkan lagi untuk mengakomodasi kompleksitas tersebut. Nah, yang kedua adalah peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Ini salah satu penyebab ironis dari standar overload gitu. Misalnya kayak badan penyusun standar seperti FASB ataupun DSA IAI itu memiliki tugas untuk terus mengembangkan standar baru guna meningkatkan keandalan, relevansi, dan transparansi. Setiap kali ditemukan adanya kelemahan dalam standar itu, atau ketika muncul kebutuhan informasi baru dari para pengguna laporan keuangan, badan penyusun standar itu akan menerbitkan standar baru ataupun merevisi standar yang sudah ada. Sebenarnya niatnya itu baik karena memastikan laporan keuangan benar-benar tersaji informasinya itu secara kualitas dan juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Namun tiap standar baru yang diterbitkan itu menambah lagi aturan-aturan yang bertumpuk yang harus dipatuhi tiap perusahaannya. Sehingga akumulasi dari standar ini dari waktu ke waktu semakin menciptakan beban yang semakin berat. Kemudian yang ketiga ada tekanan dari beberapa pihak atau beberapa kelompok kepentingan atau lobbying, itu juga menjadi salah satu penyebabnya, karena misal perusahaan besar itu atau kelompok investor seringkali melobi badan penyusun standar untuk menerbitkan aturan yang menguntungkan kepentingan mereka, ataupun proses politik dalam penetapan standar itu juga bisa, yang akhirnya menjadi sangat kompleks dan juga berbelit-belit. Nah, biasanya yang standar sederhana itu menjadi makin rumit karena berusaha memuaskan semua pihak seperti itu. Kemudian yang keempat itu kayak respon terhadap skandal keuangan yang menjadi penyebab dari munculnya pertambahan standar akuntansi. Kayak misalnya yang seperti yang kita tahu ada yang Enron, kasus Enron, itu juga membuat standar baru menjadi lebih ditambahkan atau ditetapkan itu. Karena dari publik juga mempertanyakan bagaimana skandal tersebut bisa terjadi dan menuntut agar celah-celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan itu bisa ditutup atau tidak terjadi lagi gitu. Nah, badan penyusun standar juga pastinya akan merespon dengan membentukkan standar baru seperti itu, di mana bisa mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Nah, tiap standar menghasilkan atau memperoleh aturan baru tanpa dengan diimbangi dengan penyederhanaan aturan-aturan lama yang sudah tidak relevan. Kemudian yang kelima ada pendekatan berbasis aturan atau rule-based approach. Ini kayak dianut oleh banyak badan penyusun standar juga berkontribusi gitu loh. Nah, dalam pendekatan ini standar dibuat dengan aturan detail dan juga spesifik, di mana bisa mengatur semua kemungkinan kasus yang mungkin terjadi. Akibatnya apa? Tiap standar menjadi sangat panjang dan juga rumit karena harus meliputi berbagai skenario dan juga pengecualian. Nah, hal itu membuktikan bahwa ada perbedaan di mana prinsip rule-based approach itu kan lebih sederhana karena hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar dan ada kekuasaan bagi profesional gitu dalam menggunakan judgementnya untuk menerapkan prinsip. Kemudian yang ke-6 itu ada penerapan standar umum yang sama, di mana tidak membeda-bedakan jenis entitas yang menjadi penyebab standar overload, di mana standar dipaksakan untuk semua jenis entitasnya baik perusahaan besar maupun kecil seperti itu, ataupun perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa maupun perusahaan privat yang tertutup. Padahal kan tiap jenis entitas memiliki karakteristik, kompleksitas, dan juga kebutuhan yang berbeda, di mana ada literatur bahwa general purpose standards fail to provide for differences between public and non-public entities, annual and interim financial statements, large and small enterprise, di mana perusahaan kecil yang sederhana dipaksa menerapkan standar yang sebenarnya dirancang untuk perusahaan multinasional yang lebih kompleks, sehingga beban yang ditanggung menjadi tidak proporsional. Nah, kemudian ke dampak standar overload, di sini ada beberapa dampak yang terjadi akibat dari standar overload. Yang pertama, ada meningkatnya biaya kepatuhan atau compliance cost itu yang ditanggung oleh perusahaan, karena biayanya menjadi lebih banyak karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tersebut untuk merekrut staf ahli untuk memahami standar-standar baru, biaya pelatihan seperti itu agar selalu update dengan perkembangan standar, biaya dan juga penggunaan jasa konsultan maupun auditor yang khusus menangani kepatuhan terhadap standar tertentu. Nah, beban biaya ini tuh berat karena untuk perusahaan kecil maupun menengah itu sumber dayanya terbatas, sementara manfaat dari laporan keuangan yang sangat detail itu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dampak kedua menjadi semakin sulit dipahami oleh penggunanya karena banyak informasi dan untuk itu pengguna menjadi kewalahan untuk membaca maupun memahami. Mungkin
pengguna seperti investor individual mungkin tidak lagi bisa mencerna informasi yang disajikan karena terlalu kompleks ataupun penuh dengan detail teknis. Nah, informasi yang penting itu mengakibatkan materialnya justru tenggelam di lautan detail tersebut dan mungkin tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Yang dimana laporan keuangan kan harus menjadi alat komunikasi antar perusahaan dan stakeholder, itu justru kehilangan fungsinya. Kemudian dampak ketiga, judgment atau profesionalitas menjadi terbatas, di mana akuntan cenderung lebih fokus pada apa kata aturan daripada mempertimbangkan apa yang sebenarnya substansi itu benar gitu. Kreativitas profesional menjadi punah atau terbatas atau terhambat mati karena yang penting adalah patuhan terhadap aturan, bukan lagi penyajian yang wajar sebagai substansi ekonomi. Kemudian dampak keempat itu terjadinya pergeseran fokus atau substansi ekonomi ke formalitas, di mana tujuan utama laporan keuangan itu fokusnya kan memberi informasi yang benar bagi pengambilan keputusan ekonomi itu menjadi terlupakan. Nah, balik lagi yang sebelumnya, auditor atau akuntan lebih sibuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar daripada memikirkan apakah laporan keuangan sudah menyajikan kebenaran substansial tetap pada kinerja maupun posisi keuangan perusahaan. Di mana literaturnya ada yang menyebutkan bahwa accountants may lose sight of their real job because of the excessive data required to comply with standards. Kemudian ada dampak kelima, yaitu ada risiko manipulasi terjadinya kecurangan dari aturan tersebut, di mana peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan rekayasa laporan keuangan dengan mencari celah-celah aturan atau loophole. Nah, ini lebih berbahaya daripada ketidakpatuhan terbuka karena secara formal laporan keuangan tampak patuh, namun secara substansi menyesatkan penggunanya. Kemudian dampak keempat dampak terakhir ada kegagalan audit dan juga ketidakpatuhan tadi. Nah, di mana auditor harus memeriksa laporan keuangan dengan ribuan halaman standar dan detail aturan yang rumit bisa memudahkan jadinya kewalahan gitu. Di mana bisa saja lupa atau mengabaikan prosedur audit yang seharusnya dilakukan karena terlalu sibuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang kompleks. Sehingga risiko adanya kecurangan pun makin meningkat ataupun salah satu material bisa. Nah, adapun solusinya untuk mengatasi standar overload, di mana ada beberapa, yaitu kayak menetapkan dua set standar yang berbeda, GAAP untuk perusahaan besar dan juga standar sederhana untuk perusahaan kecil maupun menengah. Kemudian menyederhanakan standar untuk semua jenis perusahaan. Kemudian ada pengungkapan yang berbeda atau differential disclosure, di mana perusahaan kecil tidak wajib untuk melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar. Kemudian ada juga alternatif lain, dan penguatan konseptual framework juga bisa, di mana beralih dari pendekatan berbasis aturan atau rule based ke pendekatan berbasis prinsip atau principle based, yang lebih sederhana dan juga memberikan ruang bagi profesional judgment. Kemudian meminimalisir regulasi yang tidak mantul atau yang kurang relevan. Dan yang terakhir, menurut artikel bahwasannya ada pendekatan no change atau tetap mempertahankan sistem yang ada, namun pendekatan ini tuh nggak efektif karena tidak menyelesaikan masalah. Baik, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, di slide ini itu menjelaskan mengenai latar belakang peralihan pemikiran akuntansi dan evolusi, di mana bagaimana pemikiran akuntansi ini berkembang dari waktu ke waktu. Nah, menurut Wolff, perkembangan pemikiran akuntansi itu dapat dilihat melalui 3 tahap utama. Yang pertama, tahap pendekatan deskriptif, di mana pada tahap ini akuntansi itu hanya berfungsi untuk menjelaskan praktik-praktik yang sudah ada di lapangan. Nah, para akuntan itu tidak mencoba untuk memperbaiki atau mengevaluasi apakah praktik tersebut sudah benar atau belum. Nah, mereka ini hanya mencatat apa yang telah terjadi. Tahap kedua adalah pendekatan normatif, di mana pendekatan ini mulai mempertanyakan bagaimana seharusnya akuntansi itu dilakukan. Jadi para ahli itu mulai merumuskan teori tentang praktik akuntansi yang ideal. Mereka menentukan juga bagaimana standar laporan keuangan yang seharusnya disusun agar lebih bermanfaat bagi pengguna. Tahap ketiga adalah pendekatan positif, di mana pendekatan ini itu tidak lagi sibuk menentukan apa yang seharusnya, namun berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Pendekatan positif ini melihat bagaimana perilaku para pelaku ekonomi seperti manajer dan investor mempengaruhi pilihan metode akuntansi yang digunakan.
Nah, sehingga dari ketiga tahap ini, kita dapat memahami bahwa akuntansi itu bukan sekedar teknik pencatatan biasa, namun akuntansi itu adalah ilmu yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis di setiap zaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam menetapkan standar akuntansi di negara mereka. Nah, pemikiran ini disampaikan oleh Belkawi, di mana Belkawi ini menjelaskan negara berkembang itu menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan negara yang maju. Tantangan tersebut yakni keterbatasan sumber daya manusia dan dana, sistem ekonomi yang mungkin belum stabil, serta pasar modal yang belum berkembang sempurna. Oleh karena itu, negara berkembang itu tidak bisa begitu saja meniru standar akuntansi negara maju. Mereka itu membutuhkan strategi khusus, di mana di sini Belkawi mengidentifikasi 3 strategi yang dapat dipilih. Yang pertama, yakni pendekatan evolusioner, di mana dalam strategi ini negara itu membiarkan standar akuntansi berkembang secara alami dari praktik-praktik lokal yang telah ada. Nah, prosesnya ini berjalan lambat dan menyesuaikan dengan kebiasaan bisnis setempat. Yang kedua, yakni menghadapi standar internasional. Nah, strategi ini menggunakan standar internasional seperti IFRS sebagai acuan utama. Namun, standar tersebut itu tidak diterapkan dalam keadaan mentah-mentah. Nah, isinya itu disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi ekonomi, budaya, politik, dan regulasi hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga, dengan mengembangkan standar nasional sendiri. Dalam strategi ini, negara itu memilih untuk membuat standar akuntansi yang sepenuhnya sudah dirancang dari awal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik ekonomi nasional di negara tersebut. Sehingga pemilihan strategi yang tepat itu menurut Belkawi harus mempertimbangkan 3 hal, kondisi ekonomi negara, sistem hukum yang dianut, dan kesiapan institusi akuntansi di negara tersebut. Nah, di slide ini, Belkawi itu memberikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh negara berkembang dalam menyusun standar akuntansi mereka. Ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yakni integritas ekonomi dan sosial, di mana standar akuntansi ini tidak boleh hanya bagus secara teknis, namun juga harus mempertimbangkan tujuan sosial yang lebih luas. Misalnya, standar itu harus mendukung alokasi sumber daya yang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, poin kedua adalah kewajaran atau fairness, di mana fokus utama dari standar akuntansi haruslah keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak boleh hanya melayani kepentingan kelompok-kelompok investor tertentu saja, seperti karyawan, kreditur, pemerintah, dan publik juga berhak mendapatkan informasi yang wajar. Poin ketiga adalah transparansi bertahap. Nah, bagi negara berkembang, Belkawi itu menyarankan agar peningkatan kualitas pelaporan itu dilakukan secara bertahap. Nah, langkah awalnya adalah dengan meningkatkan transparansi informasi. Contohnya, perusahaan itu dapat memulai pengungkapan aset tetap dan depresiasi secara terpisah dalam laporan keuangan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menarik modal dari investor asing. Dan yang terakhir adalah pertimbangan biaya dan manfaat. Nah, di mana regulator itu harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat saat menerapkan standar baru. Nah, setiap aturan baru itu pasti menimbulkan biaya bagi perusahaan untuk memproduksinya. Sehingga regulator itu harus selalu memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari aturan tersebut lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung. Sehingga dengan menerapkan keempat rekomendasi ini, negara berkembang diharapkan dapat memiliki standar akuntansi yang tidak hanya berkualitas secara internasional, namun juga relevan dan adil bagi kondisi domestik mereka.